tersangka oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ketika Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, jenderal ini katakan tidak menerima. Nah, bentuk tidak menerima dari suatu proses hukum yang dilakukan oleh KPK ini karena memang pada saat itu terjadi pergolakan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang sudah kita nikmati selama ini tentunya. Dan juga tidak lupa salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan banyak kita berselawat, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita adalah menjadi umat-umat yang memperoleh pertolongan atau golongan atau bagian dari umat yang memperoleh pertolongan di yaumil mahsyar kelak. Sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, kembali kita ketemu lagi dalam channel YouTube channel kesayangan Anda, Gusri PD27, di mana channel ini selalu saya tampilkan untuk berusaha mengedukasi, menginspirasi, dan tentu saja memberikan solusi terhadap permasalahan yang Anda alami, khusus di bidang permasalahan hukum. Kalau permasalahannya bidang keuangan, lain sebagainya, permasalahan rumah tangga, itu silakan Anda cari solusi sendiri. Tapi kalau bermasalah secara hukum, disinilah Anda tempat mencari solusi. Oke, sobat-sobat sekalian, beberapa waktu yang lalu, dalam video yang lalu, kita sudah bahas atau saya sudah jelaskan tentang tentang aturan-aturan hukum atau aturan KUHP di dalam hal penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa di dalam suatu proses hukum. Nah, kali ini kembali kita berbicara atau belajar tentang aturan-aturan hukum atau aturan hukum pidana formil tentunya. Nah, bagi sobat yang mau mengetahui tentang hukum pidana formil, ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku pada saat ini. Ini KUHP dan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, KUHP ini yang disebut dengan Hukum Pidana Formil. Nah, ini sekilas info saja. Nanti bagaimana hukum pidana formil itu nanti kita jelaskan secara detail dalam video-video selanjutnya. Sobat-sobat sekalian, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang aturan hukum penahanan. Nah, ada terselip pertanyaan, bagaimana kalau penahanan itu tidak sah? Nah, ini adalah lapangan atau tempat di mana ruang atau dimensi kita membahas suatu aturan hukum yang bisa menjadi pengetahuan sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada. Walaupun mungkin Anda tidak tersangkut dengan suatu permasalahan hukum, tetapi ada baiknya Anda ketahui ini supaya ketika ada sobat, teman, tetangga, atau lain sebagainya yang mengalami suatu permasalahan hukum, Anda bisa memberikan suatu penjelasan atau suatu masukan kepada orang tersebut. Nah, yang kita bahas kali ini adalah berkaitan tentang pra-peradilan. Nah, pra-peradilan ini diatur di dalam, yang pertama itu diatur dalam pasal 1 angka 10 ya. Pasal 1 angka 10 KUHP atau KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, di pasal 1 angka 10 ini menjelaskan tentang definisi pra-peradilan. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan
dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Nah, secara pengertian yang diatur di dalam pasal 1 angka 10 ini, kita bisa melihat tentang apa saja yang menjadi wewenang pra-peradilan tersebut. Menurut pasal 1 angka 10 KUHP. Sekali lagi, menurut pasal 1 angka 10 KUHP, aturan atau ruang lingkup yang dapat diajukan pra-peradilan itu adalah yang pertama itu sah atau tidaknya penangkapan. Yang kedua, atau sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik. Yang ketiga, sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Atau yang keempat, penghentian penuntutan. Nah, yang selanjutnya atau yang kelima adalah tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Nah, ada 5 ruang lingkup tentang pra-peradilan yang diatur di dalam KUHP. Nah, sekali lagi, yang pertama adalah sah atau tidaknya penangkapan. Yang kedua adalah tentang sah atau tidaknya penahanan. Yang ketiga adalah sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Yang keempat, sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Yang kelima, tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Nah, terjadi perkembangan hukum ketika Budi Gunawan, Jenderal Polisi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ketika Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, jenderal ini katakan tidak menerima. Nah, bentuk tidak menerima dari suatu proses hukum yang dilakukan oleh KPK ini karena memang pada saat itu terjadi pergolakan politik di mana Jenderal Budi Gunawan diajukan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden pada saat itu, yaitu Presiden Jokowi. Maka dengan diajukan sebagai calon tunggal itu juga KPK menetapkan Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka dan melanjutkan proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Jenderal Budi Gunawan sebelumnya. Nah, atas keadaan itu, Jenderal Budi Gunawan pada saat itu mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau saya tidak salah, Jakarta Selatan ya. Nah, atas permintaan pra-peradilan yang diajukan oleh Jenderal Budi Gunawan tersebut, sementara di dalam KUHP yang pada saat itu masih sebagai aturan formil tentang bagaimana pra-peradilan itu diajukan dan bagaimana pra-peradilan itu diperiksa, belum mengatur tentang sah atau tidak sahnya penetapan seseorang menjadi tersangka adalah menjadi ruang lingkup pra-peradilan. Nah, tetapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat itu mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Jenderal Budi Gunawan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan penetapan status tersangka yang diberikan oleh penyidik KPK kepada Jenderal Budi Gunawan itu adalah tidak sah atau cacat
formil. Nah, pada akhirnya ruang lingkup pra peradilan ini berkembang dari hanya yang saya sebutkan atau yang hanya disebutkan di dalam pasal 1 angka 10 KUHP ditambah dengan putusan pra peradilan yang diajukan oleh Jenderal Budi Gunawan pada saat itu, sehingga sah atau tidaknya penetapan tersangka menjadi ruang lingkup dari pra peradilan. Nah, pra peradilan ini di dalam KUHP ini diatur di dalam pasal 77 sampai dengan pasal 88 atau pasal 87 maksudnya. Nah, di dalam video kali ini saya tidak akan menjelaskan lebih detail tentang pasal masalah pra peradilan ini dari pasal 77 sampai dengan pasal 87 ini, karena nanti tentunya akan memakan durasi waktu yang lama dan tentu juga akan memberikan suatu kejenuhan bagi sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada. Nah, untuk itu penjelasan mengenai pra peradilan ini lebih lanjut tentang atau lebih detailnya bagaimana mengajukannya, apa saja yang bisa diajukan untuk masalah pra peradilan ini akan saya bahas atau akan saya jelaskan dalam video-video selanjutnya. Nah, kali ini adalah tentang pengantar apa itu pra peradilan dan bagaimana dan apa saja yang menjadi ruang lingkup dari pra peradilan itu sendiri. Sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan penjelasan singkat yang saya sampaikan di dalam aturan atau mengenai aturan tentang pra peradilan ini bisa memberikan suatu pengetahuan atau menambah wawasan sobat-sobat sekalian tentang ilmu hukum pidana khususnya, dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Dan sekali lagi, jika menurut sobat-sobat sekalian video ini ada manfaatnya, silahkan di-share sebanyak-banyaknya di dalam akun-akun media sosial sobat-sobat sekalian, sehingga video ini bisa menjadi pengetahuan atau menjadi inspirasi bagi sobat-sobat lainnya yang mungkin belum masuk ke channel ini, dan sehingga sobat-sobat sekalian termasuk orang-orang yang menyebarkan kebaikan di muka bumi. Lebih kurang dalam penyampaian ini, mohon maaf bila terlalu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.